Perjalanan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau lebih dikenal dengan sebutan Guru Sekumpul. Selama menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darussalam, Martapura, Kalimantan Selatan, sungguh sangat mengharukan. Guru Sekumpul dulu hanya berasal dari keluarga yang miskin. Bahkan saat masih kecil, dia hanya memiliki satu sarung yang dapat dipakai untuk sekolah. Berikut kisahnya. Dulunya cerita ini disampaikan langsung Guru Sekumpul saat pengajian rutin di Komplek Ar-Raudah. Cerita pun beredar dari mulut ke mulut di kota Martapura khususnya, hingga sekarang untuk pembelajaran hidup. Sebelum memutuskan masuk sekolah ke Ponpes Darussalam, Guru Sekumpul juga menceritakan sempat diajari ayah kandungnya, Syekh Abdul Ghani untuk bekerja. Namun tak berapa lama, pamannya Tuan Guru Seman Mulia datang dari Mekah. Kemudian menemui Hajah Masliyah, ibu kandung Syekh Muhammad Zaini. Ia menanyakan soal kesibukan yang dikerjakan Syekh Abdul Ghani kecil. Kemudian Hajah Masliyah menjawab, separuh waktu belajar bekerja, dan separuh waktu lagi sekolah. Tuan Guru Seman Mulia lantas memberi perumpamaan lewat botol berisi garam. Botol berisi garam itu bagian atasnya kecil, sementara bagian tengah dan bawahnya besar. Jadi, garam tidak bisa dimasukkan ke dalam botol dengan jumlah yang banyak, melainkan sedikit demi sedikit. Anak ini kada sanggup dunia dan akhirat dikumpulkan seharian semalaman. Lucung. Bahasa wayah ini lucung, ungkap Guru Sekumpul menirukan ucapan Tuan Guru Seman Mulia kala itu. Tuan Guru Seman Mulia memberikan pertimbangan agar menanyakan kepada Syekh Muhammad Zaini kecil, apakah ingin berdagang atau hanya sekolah. Kala itu, ayah dan ibunya tak ingin menanyakan secara langsung, karena khawatir Syekh Muhammad Zaini tidak dapat memenuhi keinginan kedua orang tuanya, sehingga durhaka. Pertanyaan itu lantas disampaikan Salbiah, nenek dari Syekh Muhammad Zaini kecil. Ikam hendak sekolahkah atau bagawi? Kenang Guru Sekumpul. Lalu Syekh Muhammad Zaini kecil menjawab, hanya ingin sekolah. Kemudian ayahnya, Syekh Abdul Ghani menanggapi keinginan anaknya tersebut. Kalau memang ingin sekolah, keadaan kita seperti ini adanya. Sarung untuk sekolah yang dimiliki hanya 1 lembar, ujarnya. Duduk di depan pintu, tersibak sarung ditiup angin, karena tidak memakai celana. Sampai kawan di samping bersuara, siapa yang kawin dengan Ijai sangat beruntung. Aku malu aja, cuman memang kada punya. Orang lain memakai celana, aku kada kawa, ungkap Guru Sekumpul dengan nada guyon saat di pengajiannya. Selain cerita mengharukan di atas, Syekh Muhammad Zaini kecil semasa sekolah ternyata tidak pernah duduk di warung, karena tidak mempunyai uang. Jadi, di rumah minum air putih hangat lalu berangkat ke sekolah. Kemudian jam 10 waktu Indonesia Tengah saat istirahat, pulang ke rumah minum air putih. Setelah itu pukul 12 siang singgah ke masjid. Pulang ke rumah lagi. Lanjut dia. Ayahnya datang ke rumah membawa 1 bungkus nasi kuning. 1/4 nasi untuk ayah, 1/4 untuk Uma, 1/4 untuk aku, 1/4 untuk umahnya Haji Ahmad, saudara Syekh Muhammad Zaini. Itu aja siang. Sisanya minum aja. Puluhan tahun seperti itu, katanya. Cerita lain juga disampaikan Syekh Muhammad Zaini. Ia mendengar perbincangan gurunya, Tuan Guru Salman Jalil dan Tuan Guru Seman Mulia, yang menyatakan, tidak ada riwayat orang kaya itu alim, yang biasa orang alim itu susah, katanya. Dikatakan, usia 7 tahun dia sekolah agama di kampung selama 2 tahun. Kemudian masuk sekolah di Ponpes Darussalam pada tingkatan ibtidaiyah selama 6 tahun. Berikutnya naik ke sanawiyah kelas 1. Begitu mau naik ke kelas 2, ujar Tuan Guru Seman Mulia kepada Tuan Guru Salman Jalil, jangan dinaikkan ke kelas 2, alasannya belum hafal alfiah. Rupanya Tuan Guru Seman Mulia kasihan dengan Syekh Muhammad Zaini, sehingga mendoakan setiap sholat tahajud. Nah sejak itulah, Allah membukakan aku
Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Tidak ada lagi terlindung di langit maupun di bumi dan isi keduanya. Seakan-akan aku melihat dan mengetahui, seakan-akan, berkat Guru Seman, pungkas guru sekumpul.